Bayangin, lu ada seseorang yang memiliki sebuah restoran. Pada suatu hari ada pelanggan datang ke restoran lu. Pesan makanan, terus abis itu nunggu. Beberapa menit kemudian, pelanggannya balik lagi ke kasir terus protes kalau misalkan restoran lu lama banget ngeproses makanannya. Akhirnya pelanggannya minta untuk dibungkus, akhirnya setelah dibungkus, pelanggannya cabut. Tapi kagak bayar. Lu sebagai pemilik restoran langsung ngecek CCTV dan abis itu ngeliat kejadian dan ternyata bener. Akhirnya lu menjadikan footage CCTV tersebut bukti kalau misalkan pelanggan tersebut sedang melakukan tindak pidana. Selain melaporkannya ke pihak kepolisian, lu juga sebagai pemilik restoran itu ngupload bukti CCTV-nya ke media sosial. Nah, beberapa hari kemudian ya, setelah kasusnya itu diproses, tiba-tiba lu sebagai pemilik restoran dilaporin balik menggunakan footage CCTV tersebut dengan undang-undang ITE. Sampai pada akhirnya lu sendiri dijadikan sebagai tersangka padahal lu adalah korban pencurian. Dan itulah yang sedang terjadi sama salah seorang selebgram bernama Kak Nabila O'Brien. Wah, nama dia lagi naik banget gitu ya di Instagram karena kasus ini gitu ya. Dia adalah seorang korban tapi tiba-tiba menjadi tersangka karena bukti CCTV-nya naik di media sosial gitu. Dan di Video Ngopi kesempatan kali ini kita bakal bahas bareng-bareng terkait apa yang terjadi sama beliau dan apa pelajaran yang bisa kita dapatkan gitu ya kalau misalkan kena kasus yang serupa gitu. Well, selamat datang di Ngopi, ngobrolin personal Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Well, sepertinya meskipun kita punya CCTV untuk memantau setiap barang dan juga properti di area kepemilikan kita gitu ya, belum tentu kita bisa aman gitu. Atau bahkan belum tentu kita bisa mengamankan barang-barang yang kita punya. Karena kalau misalkan footage dari CCTV-nya itu di-share, ada kemungkinan kalau misalkan lu bisa jadi tersangka juga pencemaran nama baik, UU ITE dan segala macam. Dan ini yang sedang terjadi sama Kak Nabila, seorang selebgram yang tiba-tiba di tanggal 6 Maret 2026 speak up kalau misalnya dia adalah korban pencurian tapi malah jadi tersangka dan dituntut 1 miliar rupiah. Ini bukan satu kasus, tapi kasus yang berbeda, cuman peristiwanya sama. Kayak gitu. Ada 2 POV yang bakal kita lihat nanti, POV dari bagaimana Kak Nabila itu ngasih tahu gitu ya, dan yang kedua POV dari pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian jelas mereka pasti tahu gitu ya bagaimana ini pada akhirnya terjadi gitu. Jadi ini saking ramenya bahkan udah di-share sama Lambe Turah dan di beberapa portal media berita pun udah diberitain. Salah satunya dari CNN dengan judul Nabila O'Brien jadi tersangka usai lapor pencurian, DPR turun tangan. Sampai DPR turun tangan. Terus habis itu bakal dipanggil katanya ya karena Nabila ke rapat dengar pendapat umum atau RDPU nanti. Nah, yang bikin ini mind-blowing-nya adalah kejadiannya kira-kira dari bulan September. Ya, udah 5 sampai 6 bulan terus habis itu rame karena akhirnya karena Nabila itu langsung speak up kalau misalnya dia kayaknya emang beneran jadi tersangka gitu ya. Dan ini kalau misalnya lihat kolom komentar banyak banget yang coba buat menguatkan beliau, coba buat melakukan aksi solidaritas gitu ya dengan nyemangatin dan segala macam. Jadi biar kita bisa makin tahu bagaimana kasusnya, kita bakal lihat dulu bareng-bareng gimana POV dari Kak Nabila. Let's go. Saya korban pencurian yang menjadi tersangka di Barreskrim Polri. Damn. Saya diam selama 5 bulan karena saya takut untuk bersuara dan bicara. Lu bayangin, Kak Nabila ya, dia yang punya restoran pun takut untuk berbicara, ngeri banget ya. Meskipun punya masa, meskipun punya bisnis gitu, meskipun dia adalah seorang owner bisnis, tapi tetapnya bisa setakut ini, men. Hari ini saya memberanikan diri untuk mengungkapkan ini dan mencari keadilan. Selama 5 bulan, saya diminta untuk mengakui bahwa apa yang saya ungkapkan dan CCTV saya adalah fitnah. Menurut pendapat Kak Nabila, bukti CCTV yang memperlihatkan kalau misalkan ada pelanggan tidak bayar itu disuruh diberikan keterangan fitnah gitu dan tidak benar ya. Terus ya tadi dikasih tahu juga sama beliau gitu kalau misalkan dapat tekanan juga katanya. Juga saya diminta 1 miliar rupiah. Damn. Sudah mencoba segala macam upaya. Pasal apa itu? Untuk membela diri saya. Minta 1 miliar, gokil. Benar-benar takut untuk ya. Bapak, Ibu, Komisi 3 DPR RI, dan Bapak Kapolri, saya mohon perlindungan hukum
untuk saya, korban pencurian. Saya harap saya dapat melanjutkan hidup saya. Gila lo 5 bulan men. Gue punya temen yang kena kasus juga UITE ya. Sampai PC-nya itu diambil. Itu aja langsung hancur men. Untung tetap dapat kerjaan gitu loh. Tapi buat orang yang menang mending kayak kita semua gitu, nah ujung menjalik kita kalau misalnya kena kejadian yang serupa, tiba-tiba kita nggak bisa hidup gara-gara nggak punya kerjaan lagi, kan repot gitu ya, iya nggak sih? Apalagi dengan segala SKCK lah apa gitu, mungkin beberapa pekerjaan bakal nandain kita sebagai pekerja yang tidak layak gitu men. Dan saya yakin keadilan bisa ditegakkan. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Saya tidak tahu harus berlindung kemana, Pak, Bu. Terima kasih. Ya, jadi begitulah kira-kira ya keterangan dari Kak Nabila. Dia juga nambahin konteksnya di beberapa slide-slide. Saya hanya pemilik usaha kecil yang berjuang melindungi tempat saya dan karyawan saya mencari rezeki dari aksi pencurian. Dan kini saya harus menelan pil pahit ditetapkan menjadi tersangka di Baris Krim Polri. Keterangannya begitu kayak katanya. Mengungkap kebenaran demi kepentingan publik agar masyarakat dan sesama pelaku saat tidak menjadi korban kejahatan serupa. Namun fakta jujur dari CCTV justru dianggap tindak pidana dan tuntutan 1 miliar. Iya, jadi niat Kak Nabila untuk nge-share footage CCTV-nya itu biar menjadi awareness beberapa pelaku usaha, biar pelanggan tersebut gitu ya bisa ditandain gitu. Nanti kalau misalnya emang dapat kejadian yang serupa, nggak bisa pakai cara yang sama lagi gitu dengan nyari makanan gratis ya. Saya tuh bersuara karena produk restoran saya diambil tanpa dibayar. Saya jadi tersangka karena saya membela diri saya, usaha saya, karyawan saya dari ancaman. Saya jadi tersangka dan dituntut 1 miliar. Kejadian pencurian di restoran saya adalah fakta. Mengapa saya jadi tersangka, Pak Bu? Lalu bagaimana keadilan untuk saya, Pak Bu? Semua kerabat, keluarga, kuasa hukum sudah dan sedang melakukan segala upaya untuk mencari keadilan, dan saya di sini hanya bisa mohon keadilan dan perlindungan untuk saya. Saya korban pencurian, saya sudah melaporkan ke Polsek Mampang dan terduga pelaku juga sudah menjadi tersangka pencurian. Lantas saya tersangka atas apa? Lu kalau misalkan cek di kolom komentar ya, ada yang cepuin siapa pelanggannya aja. Yang jelas kalau misalnya lihat dari postingan originalnya, banyak banget ya selebgram dan juga konten kreator yang ikut nyemangatin Kak Nabila. Bahkan ya akun Polda Metro Jaya pun udah komentar gitu, dengan mereka bilang, terima kasih atas informasi terkait peristiwa di restoran Bibi Kelinci. Ya, ini restoran yang kalian bilang. Dapat kami sampaikan bahwa terdapat 2 objek perkara berbeda yang dilaporkan pada kantor kepolisian yang berbeda. Ya, jadi keterangannya adalah ini bukan satu kasus yang sama ya. Kayak misalkan Kak Nabila ngelaporin terus tiba-tiba hasilnya adalah Kak Nabila justru jadi tersangka. Kagak. Jadi ini 2 kasus. Kasus yang pertama itu Kak Nabila ngelaporin terus pelanggan jadi tersangka. Kasus yang kedua, pelanggannya itu ngelaporin karena kasus tersebut kayak terus misalkan Nabila jadi tersangka. Jadi ada 2 kasus di sini. Ya, dan ini pun udah diberitain sama CNN. Tadi udah gua kasih tau ya judulnya ya, Nabila O'Brien jadi tersangka usai lapor pencurian, DPR turun tangan. Ini dapat tambahan keterangan kalau misalnya DPR bahkan langsung turun tangan terhadap masalah ini. Gila loh. Men, orang-orang makin netting lagi gitu sama institusi terkait ya. Komisi 3 DPR akan memanggil pemilik resto Bibi Kelinci di Kemang, Jakarta Selatan, Nabila O'Brien yang kini ditetapkan sebagai tersangka. Ya, pada September 2025 kasus pencuriannya ya. Buset, udah 6 bulan tuh. Komisi 3 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum kasus pemilik resto Nabila O'Brien pada hari Senin besok yang mengaku sebagai korban pencurian yang justru dijadikan tersangka, ujar Ketua Komisi 3 Habibur Rahman. Menurut Habib, selain Nabila akan didampingi tim kuasa hukumnya, Komisi 3 DPR juga akan memanggil pihak kepolisian yang mengusut kasus tersebut. Interesting. Dia berharap audiensi nantinya akan menghasilkan keputusan yang baik agar tak ada siapapun pihak yang dirugikan. Kami optimis pertemuan tersebut akan membawa hasil positif, dalam artian tidak akan ada warga negara yang dikriminalisasi, yaitu kata DPR yang pengen ngundang Kak Nabila dan juga pihak kepolisian. Sedangkan ada keterangan juga gitu dari pihak kepolisian lewat paragraf yang berikutnya. Kasus tersebut bermula dari pasangan suami istri inisial ZK dan ER yang meluapkan emosi lantaran makanan yang dipesannya di restoran milik Nabila tak kunjung datang. Tadi gue udah kasih tau premisnya di awal ya. Buntutnya Pak Surya itu kemudian nekat membawa pulang makanan tanpa membayar, yang kasusnya belakangan viral di media sosial. Jadi sebelum Kak Nabila ini viral namanya ya, gara-gara dia yang jadi tersangka, katanya di bulan September kemarin itu sempet rame juga gitu, tapi gak masuk ke radar video ngopi gue, anjay. Nabila kemudian melaporkan ZK dan ER ke kepolisian. Setelah diselidiki, ZK dan ER pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun selain keduanya,
Nabila turut menjadi tersangka. Ini yang menarik. Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan ada 2 perkara yang terjadi di restoran milik Nabila tersebut. Perkara pertama adalah dugaan tindak pidana pencurian atau pasal 363 KUHP yang ditangani Polsek Mampang Perapatan. Nah, ini kasus pertama ditanganin sama Polsek Mampang Perapatan. Katanya di mana NAA sebagai korban melaporkan ZK dan ESR terhadap kedua terlapor telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijadwalkan untuk pemeriksaan pada Senin tanggal 9 Maret 2026, nanti lusa berarti. Namun kuasa hukumnya telah mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan. Sementara perkara kedua ya terkait unggahan rekaman CCTV ke media sosial yang ditangani di tip cyber Bareskrim Polri, di mana dalam kasus tersebut Nabila di posisi sebagai terlapor. Jadi perlu dipahami ini 2 perkara yang berbeda. Objek perkara berbeda, artinya atas apa yang dilakukan kedua belah pihak ada konsekuensi hukumnya. Ucap Budi, Polri tetap profesional, proporsional, dan transparan dalam penanganan perkara tersebut. Jadi kalau misalnya ngelihat dari keterangan ini, polisi itu menganggap kalau misalkan dua pihak punya peluang untuk masuk ke dalam ranah hukum kayak gitu coy. Tapi kalau misalnya kita lihat respon orang-orang di kolom komentar ya, banyak yang mengharapkan kalau misalkan pihak kepolisian harusnya ngelihat dari akar permasalahan sebelumnya gitu. Kalau misalnya pada akhirnya kagak bayar, ya masa itu nggak panjang sampai sini gitu, ya nggak sih? Pengennya tuh ya seenggaknya yang bener-bener salah itu harusnya tuh yang dapat hukuman gitu, bukannya justru yang udah ngerasa bersalah dia bisa bebas nuntut, terus habis itu yang emang nggak salah malah jadi tersangka juga, kan lucu gitu loh. Intinya itu komentar dari banyak banget orang-orang ya, berharapnya sih biar Polri lebih mawas dan juga adil lagi dalam melihat gitu ya. Kayak misalkan komentar dari Kak Randy bilang kayak jangan takut ya Mbak, karena sudah ada SK B3 Menteri segala sesuatu yang bisa kita viralkan dan kita dapat buktikan bahwa itu adalah sebuah kebenaran bukan fitnah, maka itu bukan pencemaran nama baik. Damn, kekuatan viral lagi, man, really. Dari hal yang remeh-temeh aja nggak becus, terus Kanesi bahkan sampai komen, hah, terus yang nuntut siapa? Nah, Kanesi kalau misalnya lihat dan juga dengar video ngopi ini pasti tahu tuh siapa yang nuntut. Budi tidak ada kronologi lengkap, terlalu terang benderang. Ini aneh banget. Setelah ini semoga mendapatkan keadilan ya. Jadi basically kan Nabila tetap kena tuntutan gitu ya, karena emang dianggap mungkin pencemaran nama baik gitu, karena CCTV-nya diupload di sosial media ya, I don't know. Kasus musisi nggak bayar lah, belum selesai, bukti sejelas itu, tapi nggak jadi tersangka lah serius, buset. Kan ada yang tahu tuh siapa orangnya tuh. Ada nggak tahu lagi profesinya apaan. Ya intinya kalau misalnya kita lihat dari beritanya, ini kan Nabila kena jadi tersangka gara-gara aduan lain gitu loh. Jadi ada 2 kasus nih. Satu kasus ya karena Nabila jadi korban, satu kasus lagi dia jadi tersangka karena mungkin pakai undang-undang ITE atau apapun itu ya, gue nggak tahu. Yang jelas kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait adanya permasalahan ini ya, permasalahan ada selebgram yang tiba-tiba jadi tersangka pada korban. Itu aja mungkin ya gue. Terima kasih banyak. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Gue undur diri. Bye bye.